Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Ali, nomor NPM 20010111049. Dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas PAIB. Di sini saya akan menyampaikan tugas dari BTQ, yaitu pembacaan juz amma surat Al-Qari'ah, begitu dengan penjelasan tajwidnya. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, wa takunul jibalu kal ihnil manfus, fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul adzim. Begitulah pembacaan surat Al-Qari'ah, dan selanjutnya yaitu penjelasan tajwidnya dalam surat Al-Qari'ah. Yang pertama, ayat pertama, Al-Qari'ah. Al-Qa ini terdapat lam sukun, maka disebut alif lam qamariyah. Al-Qa-nya itu berharokat fathah bertemu dengan alif, maka disebut mad tabi'i, dibaca 2 ketukan. Al-Qari'ah ini terdapat ahnya itu dalam akhir kalimat terdapat tak marbuto. Jika diwakafkan maka dibaca dengan hak mati, ri'ah. Dan yang selanjutnya ayat kedua yaitu mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah ya juga terdapat alif lam qamariyah, karena terdapat alif lam yang bersukun, maka disebut alif lam qamariyah. Lalu qafnya itu berharokat fathah bertemu dengan alif, maka disebut mad tabi'i, dibaca 2 ketukan. Mal Qari'ah ini di akhir kalimat, di akhir ayat juga terdapat tak marbuto dengan diwakafkan, yaitu dibaca hak mati. Lalu yang ayat ketiga, wa ma adraka mal Qari'ah. Wa ma ini ma bertemu dengan fathah bertemu dengan alif. Setelah ma itu terdapat alif yang berharokat fathah, maka itu dibaca mad jaiz munfasil, boleh dibaca 4 sampai 5 ketukan, dibaca panjang. Adoro, nah ini dal itu termasuk huruf qalqalah. Huruf qalqalah, dal termasuk huruf qalqalah dan tempatnya di tengah-tengah ayat, maka disebut qalqalah sugro, yaitu dibaca tipis. Adoro dipantulkan, adoro, dalnya tipis. Adoro, nah ro ini terdapat ro tafkhim, dibaca tebal karena berharokat fathah, dan harokatnya itu fathah berdiri sama dengan fathah yang bertemu dengan alif, maka disebut mad tabi'i, dibaca 2 ketukan. Adraka mal itu ada alif lam qamariyah karena lamnya berharokat sukun. Lalu nya itu fathah berharokat fathah bertemu dengan alif, maka dibaca mad tabi'i 2 ketukan. Ri'ah, ahnya itu terdapat dalam akhir kalimat itu tak marbuto, maka seperti ayat pertama sama ayat yang kedua, taknya itu diwakafkan dengan membaca hak mati. Lalu ayat yang keempat yaitu yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma yaku, kunya kafnya itu berharokat dhammah bertemu dengan wawu, yaitu dibaca mad tabi'i 2 ketukan. Nunna ini setelah huruf nun itu terdapat alif lam syamsiah, maka alif lamnya tidak dibaca, tetapi langsung dimasukkan dengan huruf nun karena nunnya itu bertasjid, maka digunakan. Nun termasuk huruf gunah, maka nunnya itu dimasukkan dengan dengung 2 ketukan. Nanya itu berharokat fathah bertemu dengan alif, maka disebut mad tabi'i, dibaca 2 ketukan.
Nasukal, sukal ini ada alif lam komariah karena lamnya berharokat sukun. Ro kal faro, ro nya itu berharokat fathah bertemu dengan alif maka disebut matobi'i, dibaca 2 ketukan, dan ro nya itu berharokat fathah maka disebut ro tafhim, dibaca tebal ro. Shil mabthus, shil ini ada lamnya berharokat sukun maka disebut alif lam komariah. Mabthus, mabthus. Nah, ba ini juga termasuk huruf qalqalah, terdapat dalam tengah ayat maka dibaca qalqalah sugro, mabthus tipis. Sus, nah ini sus terdapat huruf mat, namun setelah harokat mat itu di akhir ayat maka disebutnya mat arid lisuhun sus, karena itu domahnya bertemu dengan wawu, setelah domah bertemu wawu ada huruf diwakofkan maka itu tadi disebut mat arid lisuhun, dibaca 2 ketukan, 4 ketukan sampai 6 ketukan bisa. Lalu ayat yang kelima yaitu watakunul jibalu kal ihnil manfus. Wataku, ku nya itu berharokat doma, kafnya berharokat doma bertemu dengan wawu maka disebut matobi'i. Nul jiba, nul itu ada alif lam komariah karena lamnya berharokat sukun. Jiba, jiba, mbaknya itu berharokat fathah bertemu alif yaitu matobi'i, dibaca 2 ketukan. Lukal kaf, kafnya itu setelah kal itu ada alif lam komariah karena lamnya itu berharokat sukun maka disebut alif lam komariah. Ihnil, nil mangfus, nil itu ada alif lam komariah maka karena lamnya berharokat sukun. Manfus, nah nun manfus itu ada nun mati bertemu fa maka diikhfakan yaitu dengan menyamarkan huruf nun. Manfus, dibaca 2 ketukan. Fus ini juga ada mat, namun setelah bacaan mat itu ada huruf yang diwakofkan terdapat pada akhir kalimat maka disebut mat arid lisuhun. Lalu yang ke ayat ke-6, fa amma man saqulat mawazinu. Fa amma ini terdapat mim bertasjid maka digunakan fa amma, dibaca 2 ketukan. Lalu ma-nya berharokat fathah bertemu dengan alif maka disebut matobi'i. Lalu man saqulat, nah itu terdapat non mati bertemu huruf sa maka diikhfakan dengan menyamarkan huruf nun. Man saqulat, saqulat mawazinu, mawawa itu wawunya berharokat fathah bertemu dengan alif maka disebut matobi'i, dibaca 2 ketukan. Mawazi, nah itu za-nya itu berharokat kasrah bertemu dengan ya maka disebut matobi'i, dibaca 2 ketukan. Zinu. Lalu ayat yang ke-7, fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Fahuwa fi nya itu fa-nya berharokat kasrah bertemu dengan ya maka disebut matobi'i, dibaca 2 ketukan. Ainnya itu berharokat kasroh bertemu dengan ya maka juga disebut matobi'i, dibaca 2 ketukan. Isyatirrodiyah, tirrodiyah, nah ini taknya itu berharokat tanwin yaitu kasar tanwin bertemu dengan huruf ro maka disebut idgham bila gunnah, yaitu tanwinnya itu dimasukkan huruf setelah tanwin maka tirro, ro-nya idgham bila gunnah. Huruf ro itu termasuk huruf idgham bila gunnah maka dimasukkan tanpa disertai dengung. Ro-nya itu ditafkhimkan, ditebalkan, ro, tirro. Lalu ro-nya ini kan berharokat fathah bertemu dengan alif maka disebut matobi'i, harus dibaca 2 ketukan. Diyah, nah itu dalam akhir kalimat terdapat tak marbuto. Nah tak marbutonya ini jika diwakofkan maka dibaca dengan hak mati. Lalu ayat yang selanjutnya yang ke-7, maaf itu tadi ayat yang ke-7. Lalu ayat yang ke-8, wa amma man khafat mawazinu. Wa amma itu mimnya bertasydid maka digunakan
dibaca 2 ketukan. Ma-nya berharokat fathah bertemu dengan alif maka disebut mad tabi'i, dibaca 2 ketukan. Wa amma man khafat, nah ini terdapat nun mati bertemu kha dibaca idhar maka dijelaskan nunnya. Man khafat mawazinu, mawanya itu berharokat fathah bertemu dengan alif maka disebut mad tabi'i dibaca 2 ketukan. Mawazinu, nah ini za nya berharokat kasrah bertemu ya maka disebut mad tabi'i dibaca 2 ketukan. Zinu. Lalu yang selanjutnya fa ummuhu hawiyah. Nah memnya itu bertajid maka digunakan dibaca 2 ketukan. Muhu, nah haknya ini berharokat domah. Domahnya ini seperti huruf 6, seperti angka 6 maka dibaca mad tabi'i karena seperti domah bertemu dengan wawu. Ummuhu hawiyah, haknya itu berharokat fathah bertemu dengan alif maka disebut mad tabi'i wiyah. Wiyah itu di akhir ayat terdapat tak marbuto maka jika diwakafkan dibaca hak mati. Lalu ayat yang selanjutnya yang ke-10, wa ma adraka ma hiya. Wa ma, nama ini disebut mad jaiz munfasil karena bisa panjang 2, 4 sampai 6 ketukan. Karena namanya berharokat fathah, setelah ma itu ada alif dan alifnya itu berharokat fathah maka disebut mad jaiz munfasil. Adoro, nah ini juga termasuk huruf qalqalah maka jika huruf qalqalah terdapat di tengah-tengah ayat maka disebut qalqalah sugro dibaca tipis. Adoro dengan dipantulkan adoro, nah ro-nya itu terdapat fathah berdiri seperti fathah berharokat fathah seperti fathahnya itu bertemu dengan alif maka disebut mad tabi'i dibaca 2 ketukan. Adoro kama, nah ro-nya ini ro tafkim maka ditebalkan adoro. Nah kama ma-nya ini berharokat fathah maka fathah bertemu dengan alif mad tabi'i dibaca 2 ketukan. Hiyah, nah adoro kama hiyah. Lalu yang selanjutnya yang terakhir ayat ke-11, narun hamiyah. Nah, nya itu berharokat fathah bertemu dengan alif maka disebut mad tabi'i dibaca 2 ketukan. Run hamiyah, nah ro-nya itu berharokat tanwin yaitu domah tanwin bertemu dengan hak itu termasuk huruf idhar maka tanwinnya dijelaskan run hamiyah. Lalu haknya itu berharokat fathah bertemu dengan alif maka disebut mad tabi'i dibaca 2 ketukan. Narun hamiyah miyah, nah itu di akhir kalimat terdapat tak marbuto diwakafkan yaitu dengan dibaca huruf ha. Begitulah penjelasan hukum tajwid yang ada di surat Al-Qari'ah. Jika ada kesalahan kata ataupun kekeliruan dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah saya minta ampun. Akhiri kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.